Saya ingin membuka pembicaraan ini dengan mengatakan bahwa buku terbaik yang pernah saya tulis, Think and Grow Rich, lahir pada tahun 1933. Di tengah suasana paling negatif yang pernah saya alami, yakni di Gedung Putih saat perekonomian Amerika sedang krisis. Namun dari pengalaman itu saya belajar bahwa sikap mental positif, positive mental attitude, PMA, tetap bisa dipertahankan, bahkan ketika dunia sekitar sangat negatif. Sikap mental positif bukanlah sesuatu yang muncul secara otomatis. Itu adalah keputusan sadar yang diambil oleh seseorang untuk mengarahkan pikirannya ke arah yang membangun, dengan kekuatan, kemauan, dan tujuan yang ia tetapkan sendiri. Ia bukan sekadar berpikir positif secara naif, melainkan kebiasaan berpikir, merasa, dan bertindak secara konstruktif, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Saya sering mengatakan, banyak orang hanya melihat lubang di tengah donat, tapi orang dengan PMA akan tetap melihat donat utuh yang mengelilingi lubang itu. Pandangan hidup mereka menyeluruh, tidak terjebak pada kekurangan saja. Tidak ada satu pun pencapaian besar dalam hidup ini yang terjadi tanpa diawali oleh sikap mental positif, yang didorong oleh tujuan hidup yang jelas, keinginan membara, dan dihidupkan dengan iman yang diterapkan dalam tindakan nyata. Banyak orang memiliki harapan, rasa ingin tahu, dan keinginan, tapi hanya sedikit yang memiliki desire yang benar-benar membara, dan hanya para pemimpin sejati yang memiliki faith applied, yaitu keyakinan yang diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Doa pun hanya bekerja jika disampaikan dengan sikap mental yang positif. Saya dulu sering kecewa karena doa saya tak terkabul. Saya baru sadar bahwa saya hanya berdoa ketika sedang terdesak. Seiring waktu saya belajar bahwa doa yang paling kuat adalah yang diucapkan sebagai bentuk rasa syukur, bukan hanya permohonan saat darurat. Saya juga percaya bahwa getaran pikiran kita dapat memengaruhi pikiran orang lain. Inilah yang diterapkan oleh para tenaga penjual sukses seperti yang dimiliki Mr. W. Clement Stone. Mereka tidak hanya menjual dengan kata-kata, tapi terlebih dahulu mengondisikan pikiran mereka sendiri secara positif, lalu memengaruhi pembeli dengan getaran positif itu. Tidak seorang pun bisa menjadi guru, pengacara, pendeta, atau dokter yang efektif tanpa PMA. Bahkan, pikiran bawah sadar hanya akan menanggapi secara efektif jika diprogram dengan dorongan yang positif, keinginan yang kuat, keyakinan, dan tindakan nyata. Selama hidup saya telah menulis lebih dari 3.000 semboyan motivasi. Beberapa contohnya, kau bisa melakukannya jika kau percaya bisa. Kerjakan lebih dari yang dibayar, maka suatu saat kau akan dibayar lebih dari yang kau kerjakan. Batasan satu-satunya adalah yang kau tetapkan dalam pikiranmu sendiri. Nada suaramu berbicara lebih keras dari kata-katamu. Semua itu menggarisbawahi betapa pikiran negatif hanya akan melahirkan hasil negatif. Sedangkan PMA adalah magnet yang menarik peluang. Peluang akan mengganggu mereka yang siap, mereka yang pikirannya terbuka dan bersikap positif. Sebaliknya, pikiran negatif menolak peluang. Jadi, jika Anda ingin maju, bentuklah lebih dulu sikap mental Anda. Saya juga percaya bahwa kerjasama dan persahabatan hanya bisa diperoleh jika kita memberikannya lebih dulu. Tidak ada kesuksesan sejati yang bisa dicapai tanpa mengangkat orang lain bersama kita. Kesopanan pun dimulai dari rumah. Jika Anda ingin mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, kesedihan menjadi sukacita, atau ketakutan menjadi keyakinan, transmusi itu hanya bisa dimulai dari PMA. Saat mengalami kegagalan, segera bayangkan seolah-olah itu adalah keberhasilan, dan cari benih manfaat dari pengalaman buruk itu. Di balik setiap kegagalan pasti ada manfaat yang setara atau lebih besar, asalkan kita mau mencarinya dengan sikap positif. Saya mengajak Anda untuk membentuk pembimbing tak kasat mata dalam hidup Anda. Bayangkan mereka sebagai bagian dari pikiran Anda. Misalnya, pembimbing untuk kesehatan jasmani, pembimbing untuk kemakmuran keuangan, pembimbing untuk kedamaian pikiran, pembimbing untuk iman, harapan, cinta, dan ketekunan. Dan setiap malam, ucapkan rasa syukur kepada mereka atas bantuan yang telah dan akan mereka berikan. Rasa syukur adalah kata paling indah dalam bahasa manusia. Tak banyak orang yang sungguh-sungguh merasakan syukur atas apa yang telah mereka miliki. Padahal,
harapan dan ekspektasi positif bisa menarik hasil positif dalam hidup. Ingatlah, kita semua memiliki dua sisi dalam diri kita, satu positif, satu negatif. Pertarungan keduanya berlangsung seumur hidup. Yang menentukan siapa yang menang adalah apakah kita membentuk kebiasaan positif atau membiarkan kebiasaan negatif mengambil alih. Hambatan utama PMI antara lain, pengaruh orang negatif, rasa takut dan kekhawatiran, terutama soal uang atau cinta yang tak terbalas, kesehatan yang buruk, baik nyata maupun imajinatif, ketidaktahuan akan kekuatan pikiran kita sendiri, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, membiarkan orang lain berpikir untuk kita. Saya juga percaya bahwa kekayaan sejati bukan hanya materi. Berikut adalah 12 kekayaan terbesar dalam hidup. 1. Sikap mental positif, PMA. 2. Kesehatan jasmani yang baik. 3. Harmoni dalam hubungan. 4. Bebas dari rasa takut. 5. Harapan akan pencapaian di masa depan. 6. Kemampuan untuk menerapkan iman. 7. Kemauan untuk berbagi berkah. 8. Pekerjaan yang dilakukan dengan cinta. 9. Pikiran terbuka terhadap semua orang. 10. Disiplin diri. 11. Kebijaksanaan dalam memahami sesama. 12. Keamanan finansial. Perhatikan bahwa uang berada di urutan terakhir. Tanpa 11 kekayaan sebelumnya, uang bisa jadi kutukan, bukan berkah. Teman-teman, sikap mental positif bukan sekadar teori, melainkan kunci utama kehidupan yang seimbang, bahagia, dan sukses. Setiap langkah perbaikan dalam hidup Anda akan bermula dari sini. Anda adalah pribadi paling hebat dalam hidup Anda. Asal Anda percaya, bertindak, dan terus melangkah dengan keyakinan bahwa dunia akan menyesuaikan diri dengan harapan Anda. Terima kasih.